Terlebih apalagi ini film yang sangat minimal budgetnya. Jadi gimana kalian bonding dengan para aktor, dengan sutradara? Kalau untuk persiapannya, knowing that we are limited dalam hal waktu, dalam hal budget, jadi benar-benar digodok di awalnya di persiapan karakternya masing-masing. Jadi pada awalnya itu memang approach Bang Joko sangat berbeda dari sutradara lainnya. Misalkan karakter Sari dan karakter Alek ditaruh di satu ruangan, diajak interview. Jadi Bang Joko sebagai yang interview nanti ditanya, oh Sari, misalkan dia pura-pura jadi polisi atau apa, Sari misalkan ditilang. Ntar ditanya, oh Sari, kamu tahu kan kamu salah gini, oh iya Pak, maaf tapi saya baru pertama kali nyetir motor atau apa gitu, biasanya naik angkot atau apa gitu. Jadi emang jawabannya itu berdasarkan kira-kira karakternya akan jawab seperti apa. Dari situ lama-lama, karena awalnya pun kita udah ngebentuk background karakternya seperti apa, dari kecilnya Sari ini seperti apa, tumbuh besar dan sexual orientation dia seperti apa misalkan gitu. Jadi pada akhirnya di saat syuting itu semuanya cuma tinggal di capture aja. Dan gue sebagai pemain pun sangat percaya sama Bang Joko gitu. Bisa dibilang sutradara ribet banget kan, harus mikirin continuity, jalannya cerita gimana. Tapi semuanya udah percaya aja sih sama Bang Joko gitu, karena dari awalnya udah sangat jelas apa yang dicari dan apa yang mau digambarkan. Banyak yang nanya, Tara jalannya memang ngangkang? Enggak. Enggak, itu emang part of pembentukan karakternya ya Bang ya. Gitu. Oke, ada yang mau nanya lagi mungkin? Oke. Terima kasih. Pertanyaan simpel aja Bang, kenapa judulnya Copy of My Mind? Sementara yang terlihat di clapperboard foto-foto behind the scene kayaknya judulnya digital, fantasi digital Indonesia. Itu nama PH kita. Oh, nama PH-nya. Lo-fi, flex, logika, fantasi. Oke, Lo-fi. ya, berarti itu aja. Kenapa judulnya Copy of My Mind? Kenapa judulnya Copy of My Mind? Terus terang aku lupa kenapa. Kenapa ya itu ya? Lupa ya. Copy of My Mind. Mau bikin trilogi kan tadinya. Copy of My Mind, A Copy of My Soul, A Copy of My Heart. Tadinya itu kayak gini, cerminan dari orang yang tinggal di Indonesia, terutama di Jakarta. His mind about Indonesia itu seperti apa sih gitu, and hati dia mencintai Jakarta, Indonesia seperti apa, dan what is the soul of people in Jakarta, tadi seperti itu. Kita lagi mau bikin film lanjutan dari A Copy of My Mind, doain. Tadinya mau bikin judulnya A Copy of My Soul, tapi takut orang bingung ya, ini kan udah tahun lalu gitu. Jadi sekarang judulnya adalah Remarkable Things During a Killing. Ya, lanjutan dari Copy of My Mind. Itu kapan? Kapan lo mau ngasih duit? Oke deh, kumpulin sekarang. Aja deh, ada yang mau nanya lagi? Udah ada pastiannya dari luar. Di luar sudah ada. Please, we need money. Kotak donasi silakan diisi mungkin. We also looking Cicil. for international co-production, guys. Any questions guys? Oke, kalau gitu gue mau nanya sedikit kenapa sampai mungkin buat dia akhirnya diceritain sedikit kan sampai akhirnya CJ pick up film ini buat kalau nggak salah buat distribusi luar atau gimana? Sebenarnya awal kerja sama CJ, jadi tahun 2014 itu kita apply ke Asian Project Market di Busan Film Festival. Jadi waktu itu aku sama Bang Joko berangkat ke sana, kita pitching selama 3 hari, sehari ada 15 meeting kalau nggak salah. Nah, tahu yang doer, sehingga tetap cantik. Terus jadi di situ memang mereka ada beberapa award dan kita menang salah satu awardnya, which is itu adalah CJ Entertainment Award.
Dari situ tuh kita dapat modal awal film ini pertama kali akhirnya dapat cash money itu dapat sekitar $10.000. Udah dari situ lanjut terus, jadinya kita setiap ada perkembangan dari A Copy of My Mind kita pasti selalu report ke CJ, dan CJ juga bilang pokoknya nanti once kalian sudah mulai ngedit apa segala macam, please jadiin kita yang pertama untuk ngeliat. Jadi memang dari awal mereka udah tertarik untuk jadi sales agent kita, dan akhirnya terjadi kerjasamanya gitu sih. Oke, saya lempar lagi, ada yang mau nanya mungkin? Nanya dong. Ini enggak ini ya. Enggak suka. Tahu malu. Malu. Malu-malu. JJ. Ya, oke. Just a short question to the actress. I heard working with Joko with only 5 pages of scripts. I bet it's gonna be really hard for you guys to work together. I was just wondering whether if Joko gave you a similar script to you, were you gonna work with him again? Nobody say no to Joko. Exactly, yeah. Nobody. So anytime he has 2-3 pages of script, anytime. It was so much fun. It's like, it didn't feel like work, did it? Yeah. Yeah. Kayak main game Kayak ya, main kasih aja. thank you aja. No, it's just It was us just like a playground with your Yeah. friends, hanging out. hanging and- out, just hanging out, and 3 minutes of Throwing making whatever, ideas together. yes, and then you just hang out, talk. So Yeah. the answer to that is yes. Yes, Definitely. yes, definitely. But I have to say this ya, this movie would not happen kalau misalnya aktornya itu nggak pintar gitu. Karena begitu dikasih treatment syuting seperti itu, kalau misalnya nggak pintar, apa sih gitu, pasti kayak gitu kan. This could only happen because the actresses and the actors they are very intelligent and they know the topic that we're talking about. That's also the selection process that we went through. We were picking people who aware about things that are going on in Indonesia, and they have to be very intelligent, and of course talent is a must. So actually I didn't do anything. I just request them to do whatever they can do best. So yeah, that's the key.